Selamat malam, salam menyan, salam sehat seluruh menyaners di seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di Atlantis Series episode ke-157 dengan judul Pambukaning Gedong Kencono Bangsa Raceto. Oke, sekarang kita tunggu dari Mas Agung dan Mbak Ayu tentunya. Bisa. Sorry, Halo, susah. Aku susah masuk tadi. halo Mbak Ayu. Rahayu dan Aryo, Bapak. Rayu. Tadi kenapa Mas? Gak tahu kok nggak bisa masuk kayak biasanya. Padahal udah diupdate loh. Bentar, Pak. Gitu. Aku 3 kali, 4 kali nyalain nggak ada tanda merahnya gitu loh, nggak ada lingkaran merahnya. Padahal biasanya kan kelihatan ada merahnya muter gitu kan. Nggak ada tadi. Nggak bisa ini. Tak klik tadi nggak live. Oke. Tapi yang penting bisa masuk Mas, akhirnya. Mbak Ayu, apa kabar di sana? Baik, Mas Aryo. Mas Ini Aryo, apa kabar? Di tempatnya Sehat. Mas Indra. Oke, Bapak. Oh, Rame berarti di sana ya Mbak ya? Oke, Den. Ramai sekali. Ya udah. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali Mas ya. mulai aja deh. Oke. Gak usah nunggu rame, karena nanti rame. Oke. Monggo Mbak. Oke. Sebelumnya, Rahayu, Bapak Agung. Saya mau minta izin membacakan naskah pada malam hari ini. Oke, monggo. Tidak perlu Terima minta kasih, izin. Bapak. Kita yang minta kan. Kemarin sama Mas Aryo kita yang minta. Jadi nggak perlu minta izin, Mbak. Rahayu dan Aryo, terima kasih telah memberikan saya kepercayaan untuk menjadi narator pada malam hari ini. Sama-sama Mbak. Saya Rahayu, memaksa. Rahayu untuk pemirsa ARC, saya minta maaf apabila nanti saat membacakan naskah ada banyak salah pengucapan. Oke, Mbak. Monggo. Monggo. Oke. Atlantis Series episode 157, Pambukaning Gedong Kencana Bangsa Raceto. 105 slide. Slide pertama, bangsa Raceto adalah bangsa yang tidak jelas wujudnya dan sangat beragam bentuknya. Jadi ini dari Trah Durbeksa yang itu, yang karena Trah Durbeksa itu tidak bisa menahan diri, maka segalanya dikawinin sehingga akhirnya ada generasi seperti yang jelas nggak jelas seperti ini gitu. Kalau berdasarkan ceritanya ARC ya. Oke, lanjut Kak. Slide kedua, selain bentuknya yang sangat beragam, juga ukuran serta pola tingkahnya yang juga beragam. Cuman ada
keseragaman yang agak dikatakan mirip, yaitu sifatnya selalu ganggu orang, ganggu manusia. Lanjut, Pak. Slide ketiga, dan dalam jalannya zaman, bangsa Raceto selalu ingin mendominasi Arcapada. Maka disinilah terjadi persinggungan yang tidak baik baik dengan manusia. Dan biasanya mereka bentuk koloni ya, sifatnya begitu, bentuk koloni dan makin besar, dan kadang-kadang tidak dirasakan kalau itu mengganggu oleh manusia, tapi sebenarnya nantinya pada dasarnya itu akan mengganggu. Lanjut, Mbak. Slide keempat, bangsa Raceto memang bukan dari Arcapada, tapi ada dari belahan lain di Jagat Gede yang seharusnya merupakan kekuasaan dari Betoro Jelek. Jadi harusnya di luar jagat bilangan Bima Sakti ya, jadi bukan di dalam jagat bilangan kita, ada di jagat bilangan yang lain yang saat ini sedang mendekat karena mau menjemput mereka. Lanjut, Mbak. Slide kelima, bangsa Raceto datang pada saat zaman Kalatirta, di zaman kerajaan Purwacarita, di masa Mahaprabu Kandiawan. Dan masuknya pun tidak berani menuju ke pusat kerajaan ya, jadi melalui pinggiran di kerajaan yang jauh di sana, kadipaten yang cukup jauh di sana gitu, dan merusak di sana, merusak kehidupan di sana. Maka sampai dengan sekarang masyarakat di sana itu masih beranggapan bahwa makhluk luar angkasa itu pasti matanya gede dan bentuknya kayak serangga gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-6, penggambaran bangsa Raceto dari sisi mata yang melotot keluar dan kepala yang benjut, maka dapat dikategorikan termasuk dalam Trah Drubikso. Itu mungkin sudah dijelaskan minggu lalu. Jadi lanjut, Mbak. Slide ke-7, mereka seharusnya memang tidak tinggal di Arcapada, karena memang bukanlah dari Arcapada, dan mereka memang menamakan asal mereka dari jagat wilangan Milky Way, bukan dari jagat wilangan Bima Sakti. Jadi harusnya kita mengerti dulu ya, Pak, itu jagat wilangan yang berbeda. Jadi tapi mereka nganggap sama karena mereka memang asal dari sana ya. Jadi mereka nggak kerasa kalau itu bukan tempat mereka saat ini. Di sini bukan tempat mereka. Lanjut, Pak. Slide ke-8, sebagian dari mereka berkomunikasi dengan gelombang khusus yang hanya bisa mereka definisikan, sehingga ada dari mereka yang punya antena. Banyak yang punya antena, dan itu banyak berjenis-jenis gitu, dan ukurannya juga berjenis-jenis dari yang kecil sampai yang cukup lumayan. Lanjut, Mbak. Slide ke-9, mereka mempunyai antena karena mereka mendapat perintah khusus dari tempat asalnya yang jauh dari Arcapada. Ya. Kalau memang tidak membutuhkan antena, berarti kan perintah itu dari daerah yang jauh, memang mereka butuh itu gitu. Dan sayangnya gelombang itu belum bisa diintersep oleh peradaban Kolobendu. Lanjut, Mbak. Slide ke-10, dan dari tempat yang sangat jauh dari Arcapada, mereka mengamati anak buahnya yang ada di Arcapada agar selalu mengganggu manusia. Terus makhluk seperti itu pasti mengganggu, cuma disadari apa tidak. Tapi kadang-kadang yang diganggu juga nggak merasa. Ya, udah kita gitu, lanjut, Mbak. Slide ke-11, mereka sangat tidak peduli dengan sesamanya, maka mereka kadang melakukan percobaan yang bisa mengakibatkan yang dikenai percobaan mati atau cacat seumur hidupnya. Kan bukan itu ya, mereka tuh kadang-kadang saling kanibal antar jenis, sesama jenis atau malah antar jenis kadang-kadang kanibal gitu. Lanjut, Mbak. Slide 12, mereka juga sangat tidak peduli kepada anak buahnya yang di Arcapada, karena bagi mereka yang penting memang menang tanpa peduli nasib anak buahnya. Bagi mereka yang penting kuantitas jumlah dan bodo amat dengan nasib persatuannya itu gimana, nggak mereka pikirin. Yang penting mereka harus menang. Lanjut, Pak. Slide 13, karena keberadaan mereka inilah di Arcapada, 3 peradaban besar sengaja dipertahankan agar mereka tidak merajalela. Karena 3 peradaban itu sudah tahu bahwa peradaban Kolobendu ini pasti tidak akan menyadari bahaya yang akan datang gitu. Bahkan mungkin malah menganggap mereka itu dianggap sahabat atau sesuatu yang malah mungkin
dicari ke tempat agar mendekat dan dihindarkan dari kepunahan. Lanjut, Mbak. Slide 14, maka mereka sangat tidak suka kalau diikuti benda seperti ini. Dan mereka menyebutnya UFO, tapi kita seharusnya menyebut IFO, Identified Flying Object. Identified Flying Object, itu sesuatu yang benda melayang yang teridentifikasi ya seharusnya, karena yang tidak bisa mengidentifikasi mereka. Dan sebenarnya kemarin sudah terjadi itu, ada kemunculan mereka di daerah Ukoroino ya, harusnya mereka nongol di situ, tapi mungkin nanti aja ya Aryo ya. Maunya ya. Oke, lanjut. Kayak nggak perlu sih, Mas. Nggak perlu ya. Yaudah. Oke, lanjut, Mbak. Slide 15, karena mereka memang tidak bisa membuat IFO dan sampai sekarang tidak bisa mendapatkan posisi IFO. Mereka nggak ngerti itu di mana dan bagaimana menghubunginya kan nggak tahu, sehingga ya mereka menganggap itu suatu hal yang ya dianggap unidentified atau tidak terdefinisi gitu ya, tidak teridentifikasi. Lanjut, Mbak. Slide 16, pada saat zaman Kalatirta, mereka datang dalam jumlah yang sangat banyak dan menyerang kadipaten pesisir di Tanah Muruk bersamaan dengan bangsa ya Benjut dan juga bangsa Mambucut di bawah pimpinan Putut Jantaka. Jadi serangannya itu bukan di benua yang lain ya, di benua Muruk sebelah selatan, agak di pesisir. Jadi makanya di sana namanya Soro Jiwo, karena serangan diadakan di sana, dan dia ada dalam perintah dari Bedoro Jelek yang merupakan putranya dari Bedoro Teacher. Maka dikatakan Soro Jiwo, karena Bedoro Teacher adalah Pak Ali. Lanjut. Slide 17, trauma kejadian di zaman Kalatirta itu masih terasa di bawah sadar bagi masyarakat Muruk yang secara langsung di masa itu mengalami serangan. Maka sampai dengan hari ini mereka karena pernah mengalami seperti itu, selalu beranggapan bahwa alien itu jahat, alien itu seperti serangga, dan alien itu berlendir gitu dan jijik gitu. Lanjut, Mbak. Slide 18, kejadian itu terabadikan menjadi nama wilayah yang sengsara atau Sarajevo. Sengsara sekali, Paman. Terus nama itu sampai sekarang masih ada, dan kalau teliti nanti sekitar wilayah-wilayah itu semuanya namanya masih pakai bahasa Kawi atau Sanskerta, tapi kebanyakan Kawi malahan. Itu untuk menunjukkan bahwa memang itu bahasa sini bukan bahasa sana. Lanjut, Pak. 19. Dari nama beberapa wilayah di kadipaten tersebut sangat terlihat bahwa mereka memang punya luka yang mendalam. Luka Ika, luka artinya derita, Ika atau Vika artinya kamu. Karena ada daerah namanya luka Vika seperti itu kan. Ya, pokoknya itu masih bahasa kita seharusnya. Sayangnya kita tidak menggunakan bahasa itu lagi kan. Malah menggunakan bahasa yang lain. Lanjut, Mbak. Slide 20. Meskipun mereka sudah diperkecil wujudnya oleh Mahaprabu Kandiawan, tapi mereka masih sering mengganggu manusia. Yang belum kita ceritakan di sini adalah proses pertempuran antara Mahaprabu Kandiawan melawan mereka semua ya. Ini memang belum kita buka. Karena kita saat berpikir perlu nggak sih cerita ini dibuka, dan nanti kita mikir apakah nanti akan disama-samain sama cerita yang lain gitu ya Aryo ya. Dan kayaknya kepanjangan sih Mas, buat satu hari doang tuh nggak cukup deh kayaknya. Cukup juga. Kayaknya itu juga mungkin tidak kita buka tentang cerita bagaimana Mahaprabu Kandiawan menuju ke lokasi itu, terus bagaimana berperang di sana dan sebagainya. Dan itu ini loh, waktu mengamankan Adipati pesisir di daerah Gunung Gustinya itu juga seperti itu, daerah Bulgaria sampai ke arah itu, terus nuntun jalurnya, terus ada Mahapatih yang diminta untuk menunjukkan jalur pengamanan itu kan kita tidak buka ya di sini ya, karena memang tidak cerita itu ceritanya Purwocarito yang mungkin saat ini belum tepat untuk diceritakan ya.
Karena ada tuntutannya, Mas. Mm-mm. Ada tuntutan. Oke, lanjut. Lanjut. Slide 21. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, maka mereka bisa sangat mengganggu kehidupan manusia. Ya gitu, mereka tuh banyak dan berkoloni gitu biasanya. Dan nggak sekali datang tiba-tiba muncul banyak banget. Dari mana nggak tahu. Kayaknya tiba-tiba muncul banyak sekali dan tidak terduga gitu loh. Kayak paket mas datang dulu. Gitu, Mbak. Oke, slide 22. Mereka ada yang spesialis mengganggu tanaman pangan manusia, sehingga kedatangannya bisa menyebabkan musibah kelaparan. Dan ini rutin, tapi masalahnya itu kalau diteliti dari mana asalnya itu cukup membingungkan. Karena untuk perkembangan biakan segitu banyaknya hewan, itu pasti harusnya terlihat lah oleh manusia. Masuk enggak tiba-tiba muncul segitu banyaknya. Kayak tiba-tiba paket mas, dulu. Lanjut, Mbak. Oke, slide 23. Mereka datang selalu musiman, seolah memang menunggu saat yang tepat agar jangan ada zaman kala subah. Yang mereka embat adalah tanaman pangan dan tanaman-tanaman yang lain juga kadang-kadang. Karena tujuannya supaya jangan sampai wilayah itu jadi hijau gitu kan. Mereka tidak suka wilayah itu jadi hijau. Karena kalau wilayah itu jadi hijau mereka kalah. Lanjut, Mbak. Slide 24. Dan gangguan dari mereka itu lintas negara, lintas benua, dan seperti berusaha mencari keberadaan yang akan mengawali kedatangan zaman kala subah. Tapi mereka tidak bisa mencapai titik tertentu ya. Gimana gitu. Mereka nggak paham. Tapi yang jelas mereka berusaha ini muter-muter di sebanyak wilayah yang tujuannya supaya tanaman pangan yang ada di situ supaya hilang. Kalau perlu tuh wilayah itu tuh coklat semua itu atau hitam semua itu. Lanjut, Mbak. Oke, slide 25. Mereka terlihat bermata besar dan mempunyai antena. Jadi pelacakan terhadap sinyal yang menyuruh mereka memulai serangan memang harus ditemukan. Nah, untuk peradaban kalau bentuk nggak tahu nih bisa apa tidak. Tapi kalau di peradaban yang lain pasti sudah ditemukan itu. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke peradaban itu. Lanjut, Mbak. Slide 26. Mereka tanpa peduli kalau mengadakan serangan. Bahkan Tanah Sukerto juga mereka serang. Padahal seharusnya mereka itu satu tim. Ya, mereka kan gitu, memang tidak terkomando dengan baik. Maka pola pukulannya itu seperti itu. Kalau kadang-kadang membabi buta gitu, memukul golongan mereka sendiri tanpa mereka sadar. Kalau bagi mereka yang penting menang. Korban berapa banyak nggak peduli. Lanjut, Mbak. Slide 27. Ada juga yang diperintahkan untuk menyerang makanan yang sudah jadi. Itu banyak lah cerita itu. Ngerti lah ya kira-kira makhluknya seperti apa gitu. Tapi semuanya bermata besar dan biasanya punya antena. Lanjut, Mbak. Slide 28. Mereka tinggal di tempat yang kotor dan berbau. Ya, bayangin aja ya kalau ukurannya dia nggak segitu gitu. Dulu ketika ukurannya segede apa, itu wah benar-benar cukup mengerikan kan di daerah Sarajevo itu. Lanjut, Mbak. Slide 29. Mereka muncul dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Memang tujuannya menyerang melalui itu, karena kalau menyerang melalui yang lain, dia belum mampu, karena ukurannya yang sudah diperkecil oleh Mbak Prabu Kandiawan. Lanjut, Mbak. Slide 30. Karena mereka dari tempat sampah, mereka juga membawa penyakit ke makanan. Ya, terus nggak perlu dijelasin deh, itu pasti udah ngerti. Aryo, ini sudah 30. Disclaimer dulu dari aku ya. Jadi saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan Akorno Kota Angin atau Tim Tadi karena ada ritual tidak sesuai dengan ARC, yaitu ritual siraman. Jadi ritual siraman yang telah diadakan oleh Tim Tadi itu bukan tanggung jawab dari ARC. Oke, Aryo. Nggak ada suara. Lupa kan gitu.
ARC tidak pernah membuat grup menyanners dalam bentuk media sosial apapun. Sehingga kalau ada grup yang mengatasnamakan ARC, itu bukan grup resmi dari kita. Kemudian ritual dalam bentuk apapun yang tidak didampingi oleh Mas Agung, Mbak Vicky, atau saya sendiri dilarang keras mengatasnamakan ARC karena kita bukan perguruan. Apa harus diganti ya perticeran, Mas? Diganti perticeran apa, Mas? Biar mungkin biar semakin mengerti gitu. Nah, salah. Nah, ini dia. Hah. Ya, speakernya mati. Bentar. Semua hanya dongeng. Kalau nggak percaya, sudah biasa. Tapi kalau mau percaya, pada siapa? Bye-bye. Iya. Keramas? Tetangga. Kelihatan. Wah, sudah. Ada di belakangnya nggak sih? Ya. Oh, ada. Aryo, Oh, yang mulai masuk kerja kan? Selamat ya, sudah bukan mahasiswa lagi ya. Sekarang udah punya status ya. Selamat sebenarnya ya udah lama, Aryo. Mas. Maksudnya, iya, terima kasih. Jadi sekarang Itu traktirannya nih Mbak. Kayaknya. Iya. Ditunggu Ken Aryo. Ini namanya menjebak. Ini jangan ditiru ya menyanners ya. Kamu. Nah, aku sekarang nggak perlu cerita ya Mas ya. Mendekat ke Nyai Ageng Mayorukmi soalnya. Mendekat ke petilasan beliau. Oke, Mas, ini ada pertanyaan dari aku. Ada dari menyanners juga banyak. Udah banyak, tumben. Menyanners tumben. Nanyanya tuh teratur gitu loh. Ada di kolom pertanyaan. Bentar Mas, tak cari dulu. Pertanyaanku hilang. Mana ya? Mas. Jadi sebenarnya Mas, yang aku tahu itu maksudnya apa ya? Di dunia dongeng ini atau di dunia yang aku tahu, itu tuh ada beberapa jenis ledakan gitu loh Mas. Ada jenis ledakan tuh ada beberapa jenis gitu. Ada yang bentuknya kayak apa, bentuknya kayak apa. Nah, kalau misalnya ada suatu hari, suatu masa gitu, tiba-tiba ada ledakan yang sebenarnya nggak segede jamur dipo, tapi mirip gitu Mas sama ledakan jamur dipo. Itu sebenarnya kira-kira penyebabnya apakah pasti jamur dipo atau bukan Mas? Aryo sudah dapat laporan dari Tumenggung ini ya, apa namanya, Endang Suwiri. Karena beliau habis laporan kan, habis menceritain, kalau bukan laporan, kalau kita dilaporin ngapain ya? Enggak, kita kan didongengin Mas. Bahwa jamur dipo sudah dimulai alasannya, tapi baru dalam pakai skala kecil toh Aryo. Karena seharusnya kalau cuman gudang senjata itu ledakannya nggak kayak gitu, apalagi ada apinya di tengah terus bur gitu kan. Ini sudah pakai mobil miniaturnya itu gitu loh, dan Tumenggung Mayorukmi kan menyatakan tidak ada satupun gudang senjata yang kena tembakan itu gitu kan. Endang Juwiri tuh Mas. Iya, Tumenggung Juwiri. Endang Suwiri itu temenungnya dari Kanjeng Ratu Kidul ya, yang menceritakan seperti itu ke kita kan. Ada dikasih tahu kapan?
beberapa Kapan hari ya yang Mas lalu. ya? Ya udah. Kapan ya Mas? Tapi Kapan Mas? mungkin banyak media massa yang menyatakan bahwa ada beberapa gudang senjatanya sudah dibom dan sebagainya gitu ya. Padahal Aku nggak baca berita Mas, aku kudet. kalau Aku kudet. artinya kalau akan ada serangan musim semi nanti pasti Atlantis ikut campur itu. Karena mereka sudah menggunakan jamur tiba walaupun skalanya masih kecil. Ini dongengnya semakin seru ya Mas ya, kayaknya ya. Dongeng dicerita. Iya. Ini. Serius ya. Semakin Oh ya Mas, ini menarik. ada mungkin Mbak Ayu dulu aja kalau ada yang mau ditanya Mbak. Ini pertanyaan menyandar. Iya. Izin bertanya Bob Agung. Tadi kan dijelasin di awal tuh kan bangsa Racerta tuh kan bangsa yang tidak jelas wujudnya, nggih. Itu kira-kira kenapa bangsa Racerta itu diciptakan tuh dalam berbagai macam bentuk. Terus kenapa kira-kira mereka tuh saling menyerang gitu. Terus kira-kira siapa penciptanya, Bapak Agung? Itu yang jelas itu terbentuk karena kasus Doro Teacher ya, atau pamannya Aryo. Paman Aryo. Paman Aryo. Si uncle ini. Melakukan kesalahan sampai tumpahnya itu apa namanya ya sudah kita ceritakan di tuh ada air suci yang tumpah ke bumi waktu itu sehingga berubah menjadi Doro Doro jelek itu. Doro jelek ini kan kemudian punya anak buah di bawahnya. Nah, anak buah di bawahnya itu kan bongsonya enggak modelnya kan membaca nambah sini gitu sehingga akhirnya punya keturunan yang modelnya nggak jelas seperti itu gitu loh Mbak. Nah dan ya itu mereka tuh bukan golongan yang punya perasaan dan punya naluri seperti manusia ya. Jadi adanya pokoknya pengennya memangsa dan menang gitu kan. Sehingga dia kadang-kadang lupa musuhnya siapa malah boloni dewi pun diembat gitu. Dimakan juga. Memangsa menang terus punya anak gitu ya Mas. Iya. Gitu sih Mbak. Kalau ditanyakan siapa yang ini urutannya kan dari Doro Teacher gitu ya. Kayaknya kita nyebut Doro Teacher kan sebagai dewa perusak di sekolah dulu gitu. Oke. Jelas ya Mbak? Iya. Dah. Ada pertanyaan sih Mas, tapi mungkin nanti pertanyaannya dijawabnya kopdar atau gimana gitu Mas. Pertanyaannya agak mengerikan. Ini ada pertanyaan tapi Mas, ini ada yang nanya, kalau menanam bunga melati sama bunga kenongo itu emang malah justru datengin ular Mas? Bukannya kemarin kita sebaliknya ya? Mengapa? Mendatangkan ular. Enggak juga. Ular itu biasanya tidak akan bersarang di tempat seperti itu. Setahuku ular itu mencari mangsa dengan menggunakan penciuman bau. Sehingga kalau ada bau menyengat yang seperti melati, itu nggak mungkin dia datang ke situ karena dia nggak akan bisa mencium tikus atau apa di situ gitu loh. Kecuali kalau bunganya nggak ada, ya. Misalnya melati tapi cuma tanamannya doang tapi bunganya nggak ada, itu beda perkaranya karena nggak ada baunya kan. Atau nanam bunga tapi kenangannya nggak ada, cuma baru daunnya doang gitu, itu bisa kalau seperti itu. Karena jadi rumput. Yang penting wanginya ya. Ya, wanginya. Gitu Jadi ya. Jadi tanamannya dikasih parfum dulu kalau belum ada bunga. Ya. Biar wangi. Itu salah satu solusi Mas. Itu sih Mas pertanyaanku itu tadi udah terus menyandar tadi ini Mas, ada yang menanti gerhana. Ada yang menanti gerhana. Menanti ada yang nyaplok bulan gitu ya. Ya. Enggak maksudku kan waktu itu kan kita pernah ngomong gitu loh Mas, kalau ono ini tidak dibarengi dengan ini, tidak disusul dengan ini selama jarak ini. Oh itu iya. Mas, masalah itu. Karena kan memang yang Puger kan bicara seperti itu ya, bahwa kalau ada lindu mengenai ibu kota, kalau tidak diimbangi dengan
adanya gerhana, berarti akan terjadi sesuatu gitu kan. Gitu kan. Tapi Iya. kemarin ada gerhana loh, sudah sempat ada gerhana kan katanya. Tapi yang dimaksud ibu kota adalah Sastrawulan ya. Aku tidak ngomong Jadi Jakarta. kalau di sekitar Kak Sastraulan juga enggak berarti ya Mas ya? Pokoknya Sastrawulan, yang penting gitu. Sastraulannya harus kena gitu kan maksudnya ya? Yang dihitung Sastrawulan itu berarti dari tempat pemakaman KW 20 itu ke selatan sampai daerah mendekati Dramaga ya. Dermaga bukan Dermaga. Oke. Oke. Jadi kalau tidak mengenai itu berarti jangan ditunggu-tunggu dicaploknya Tunggu kalau bulan. dengan batas timur dan barat itu yang nyerocos sama yang terus banget kalinya gitu loh. Jadi di mana Mbuh? Aku Mungkin area yang lebih nggak tahu. Aku bukan tahu sih, Mas. Aku tidak melihat seperti tahu. Oh, bukan tahu, buat jadi tahu dong. Nah, itu tugasnya yang baru pertama kali, Mas. Pertama kali menjadi narator. Nah, Loh, saya tidak belum tahu. Saya tidak tahu. mungkin yang di depan kamera, yang di baliknya, Mbak. Di balik kamera satunya nih. Di situ pasti ada salah satu yang makan tahu. Ada yang hobi makan tahu kalau gitu. Oke, yaudah, kalau gitu kita lanjut. 31. Oke. Slide 31. Ada yang mempunyai Jaya Kawijayan mirip sirep Begananda, tapi yang dimiliki Trahdrupiksa, sehingga bisa menyebabkan orang mudah mengantuk sampai meninggal. Begonondo ya, Mbak, bacanya. Oh, Sirep oke. Oke, lanjut Mbak, nggak bisa kasih terangan. Oke. Slide 32. Dalam siklus hidupnya, dari kecil sudah menimbulkan bau tidak sedap, dan bangsa ini memang bisa dikategorikan makhluk membucut, yang di awal hidupnya tinggal di bangkai. Jenisnya apa jelas dong ya. Dan itu memang ada yang mempunyai sirep mendekati sirep Begonondo sih, karena kalau didatengin orang cenderung ngantuk, kadang-kadang sampai meninggal. Maka ada yang dikatakan penyakit apa ya, penyakit ngantukan atau apa itu. Mbak. Slide 33. Jadi selama siklus hidupnya, mereka ini digunakan sebagai pembawa makhluk berbahaya lain yang ukurannya lebih kecil. Jadi kayak kapal induk gitu, nebangin banyak. Ada banyak yang di situ untuk nyerang ke tempat lain gitu. Lanjut, Mbak. Slide 34. Di antara mereka juga ada yang suka memangsa darah. Maka mereka tidak akan suka disaingi memangsa darah. Jenisnya banyak ya, dan ada yang sampai membahayakan dan ada yang bikin gatal. Pokoknya minimal bikin gatal sampai benar-benar bisa bikin mati gitu. Lanjut, Mbak. Slide 35. Jenis mereka sangat banyak dan biasanya jenis ini akan muncul pada saat musim hujan. Karena dalam jangkane leluhur kita bahwa kalau subuh itu akan dimulai dari udan salah mongso kan, Mbak. Maka mereka setiap musim hujan muncul karena mereka berharap bahwa jangan sampai kalau subuh keluar. Lanjut, Mbak. Slide 36. Mau nanya deh, Mas. Ya. Kalau misalnya Mas kalau misalnya memanfaatkan mereka gitu, Mas. Memanfaatkan terahnya mereka gitu. Maksudnya dalam artian ada yang dibudidayakan sih jual gitu. Itu gimana, Mas? Gak apa-apa, asal bisa terkendali ya. Bisa terkendali. Jangan sampai memanfaatkan tapi setelah itu nggak terkendali gitu loh, Aryo. Malah lepas terus malah jadi bebayani gitu maksudnya, Mas. Ya. Tanggung jawabnya tentang pengendaliannya itu gitu. Yang penting itu. Oke, lanjut, Mbak. Udah kan, Aryo? Oke, lanjut. Udah, Mas. Tadi ini aja penasaran. Slide 36. Slide 36. Karena mereka sangat menyadari kalau zaman Kalasuba akan datang diawali hujan salah musim. Maka karena mereka tidak tahu kapan hujan salah musim akan datang, maka mereka akan muncul tiap ada musim hujan.
Dan yang pada dasarnya ciri-ciri awalnya adalah mereka akan berusaha muncul pada saat musim hujan, dan bagaimana supaya daerah pertanian itu jangan sampai bisa menghasilkan banyak, kalau bisa menjadi hilang semua gitu, supaya gersang semua, karena yang mereka cari itu kan. Ada dua jenis kan, ini dua jenis makhluk yang berbeda ya. Lanjut Mbak. Slide 37, mereka berkembang sangat cepat dan juga sangat banyak. Jadi sekali bertelur itu banyak banget, dan setiap telurnya itu hampir dapat dikatakan berhasil gitu loh, walaupun mungkin ada yang gagal ya, gagal tumbuh gitu, dan banyak banget sekali bisa menjadi makhluk seperti itu yang ganggu banget tuh banyak banget. Lanjut Mbak. Slide 38, tugas mereka juga membantu Nyai Lang Sungai, maka mereka selalu berusaha membuat tidak jernihnya atau tercemarnya perairan. Karena tujuan mereka adalah bagaimana merusak keberadaan aliran Mertosari, tapi kan mereka nggak bisa menemukan di mana alirannya sampai dengan hari ini. Maka mereka hanya bisa mencari aliran yang lain, yang selain Mertosari. Lanjut, Pak. Slide 39, mereka juga dibekali mata yang besar, yang menunjukkan mereka adalah Tradrubiksha, juga antena untuk menerima petunjuk akan tugas mereka di Arcapada. Jadi ada yang mengendalikan mereka, nggak tahu dari mana gitu kan. Terus ada yang mengendalikan itu, dan sayangnya gelombang ini belum bisa diintersep oleh peradaban Kolobendu. Lanjut, Mbak. Slide 40, mirip makhluk yang sebelumnya, mereka juga berfungsi sebagai kapal induk untuk membawa Wadibolo, Putut Jantaka yang juga akan merusak Arcapada. Jadi sekalian mereka menghisap darah dan sebagainya itu sambil nularin penyakit gitu kan, karena ada yang dibawa juga yang lebih kecil daripada itu oleh mereka. Lanjut, Pak. Slide 41, karena di dalam mereka ada jutaan makhluk ganas yang ukurannya sangat kecil. Karena sangat kecil sehingga susah dilihat dan susah dicegah. Kalau tahu udah di dalam badan dan ini juga susah. Dan raceto Mas bentuknya Mas. Bentuknya raceto. Gitu kan. Nggak jelas. Ya. Oke, lanjut. Slide 42, dan yang mereka serang tetap sama, yaitu darah dan bagian-bagian dari darah. Ya, namanya juga Drubeksa ya. Drubeksa seperti itu kan, yang diganggu selalu itu kan, yang menjadi dasar kehidupan orang apa itu. Lanjut. Slide 43, yang jelas, sasaran mereka adalah agar manusia kehabisan darah dan tidak bisa melawan. Dan mereka jelas loh bahwa mereka melakukan serangan selalu pada saat musim mendekati musim hujan atau pas musim hujan gitu loh. Jadi ya seperti sudah sesuai di Jongkok banget gitu, bahwa mereka menunggu kapan sih sebenarnya hujan salah mangso, makanya mereka pokoknya setiap ada hujan muncul. Lanjut, Pak. Bentar mas. Ini ada pertanyaan menarik mas, karena aku juga suka. Kalau udang sama lobster mas? Udah, maksudnya apa? Enggak, maksudnya termasuk Tradrubiksha juga. Enggak, tapi mereka tuh enggak ganggu sih mas. Tapi udang tuh istilahnya udang ya mas. Kalau di dunia itu biasanya dia emang kata itu kecoa laut, karena dia bersih apa namanya istilahnya, makannya itu cuma makanan sisa gitu loh mas. Udang tuh. Iya. Memang ada Tradrubiksha yang tidak ini ya, apa namanya, berusaha untuk tidak mengganggu orang ya, malah mereka menjadi mangsa kita ya. Dan ada juga dari Drubeksa yang justru berubah jadi baik, itu juga ada. Makanya ada Begawan Agaspati kan, itu juga wujudnya buta atau Arya. Oh iya, benar. Iya sih. Terus yang kita temukan di daerah Boyong Pinongko itu. Iya betul. Oh, itu apa coba? Iya kan? Betul. Iya sih. Berarti maksudnya mungkin yang harus di ini mungkin jangan sampai ini ya mas. Maksudnya kita boleh makan atau melihara, tapi yang penting jangan sampai kitanya jadi mangsa gitu aja gitu ya mas. Jangan jadi mangsa, dan kita bertanggung jawab atas penyebaran kalau dia mengganggu gitu. Tapi kalau dia nggak mengganggu nggak apa-apa sih. Oke ya, lanjut ya. Oke mas.
Slide 44, maka bangsa yang mencoba merekayasa wujud makhluk Rajeta itu untuk tujuan merusak buana pasti dari bangsa Kiwo. Ya, yang jelas begitu ya. Mungkin ada beberapa yang pertama kali seolah-olah nggak mengganggu, tapi nanti akhirnya mengganggu itu ada gitu. Tapi paling tidak kita harus kendalikan itu ya, supaya tetap tidak mengganggu. Lanjut, Mbak. Slide 45, maka sudah dapat diduga bahwa kemunculan makhluk-makhluk ini pasti bertujuan untuk menghadang kedatangan zaman Kalasuba. Makanya kan sesuai dengan pernyataan Pak Luhur tuh ada yang datang dengan ini apa namanya yang membuat negoro ilangan kerenge terus papan sak papan kasih get gitu kan ada tuh pernyataan dari yang kita terus pasar ilang kumandange gara-gara bangsa Rajeta kayak gini kan. Lanjut Mbak. Slide 46, namun justru kedatangan mereka itu justru bisa dijadikan acuan bahwa ganti zaman sudah sangat dekat. Jadi makin ganasnya mereka malah bisa dipakai patokan itu. Jadi sudah makin mendekat gitu. Lanjut Mbak. Slide 47, dan memang benar bangsa Rajeta ini saat datang memang membuat pasar ilang kumandange, negara ilang ngengkrenge, akeh papan kang kasingget-singget atau disekat-sekat atau adanya penyekatan. Diakuin apa tidak, leluhur kita sudah mengutarakan itu dari jauh-jauh hari ya. Jadi kalau ada yang orang yang ngomong bahwa masa depan itu tidak bisa diperkirakan, nyatanya yang kita bisa, leluhur kita bisa gitu kan. Leluhur mereka nggak bisa, leluhur kita bisa, dan itu tepat nyataannya gitu. Lanjut Mbak. Slide 48, tapi karena mereka datang mendahului sang waktu, maka mereka justru terbasmi sebelum penghujung zaman Kalabendu, maaf. Jadi pada saat mereka datang, mereka tadinya berpikir bahwa datangnya sudah tepat waktunya, tapi mereka ternyata salah waktunya datang itu, sehingga saat mereka muncul lagi dianggap sudah tidak berbahaya lagi bagi manusia kan saat ini, tidak seperti pada saat awal-awal mereka muncul. Lanjut Mbak. Slide 49, ketidaktahuan atas aturan waktu itu terjadi karena mereka tidak tahu waktunya kapan. Sebab di batas waktu dijaga oleh Sang Hyang Maharani, sehingga bahkan Batara Teacher sekalipun tidak bisa menembus aturan waktu. Jadi ada yang menjaga, jadi itu ada di atasnya Batara Teacher ya, jadi Batara Teacher nggak bisa mencapai wilayah itu, karena terakhir yang boleh mengajar itu hanya sampai di Sanghyang Bathara Ismoyo, sehingga Bathara Ismoyo ke atas yang tahu, tapi ke bawah nggak tahu, sehingga mereka hanya bisa menebak kira-kira waktunya kapan gitu. Lanjut Mbak. Slide 50, karena ketidaktahuan atas aturan jalannya waktu, maka mereka juga menginginkan agar manusia juga lupa aturan waktu. Maka Putut Jantoko berusaha merubah semua hal yang ada dalam urutan waktu. Sehingga beberapa jongko dibolak-balik, terus Condro Sengkolo diganti-ganti, sehingga Arno Serno Ilang Kertaning Bumi, padahal Serno Ilang Kertaning Bumi itu adalah moksanya Prabu Kertabumi, itu dianggap sebagai runtuhnya Majapahit, tapi bukan Mojopahit. Ya. Dari runtuhnya Majapahit. Jadi mereka nggak ngerti ada di mana. Nanti nama kerajaannya pun beda. Gitu. Karena ya itu, tapi kan akibatnya jadi urutan waktu seolah-olah tidak terbaca lagi oleh Trahjayeng Katon. Lanjut Mbak. Slide 51, tapi leluhur tidak mau aturan waktu hilang di Arcapada. Maka Mahaprabu Kandiawan menamakan kerajaannya dengan nama Purwocarita, agar manusia bisa ingat akan datangnya Malapetaka. Dan siapa itu pembawa Malapetaka. Tujuan di Purwocarita itu sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa dulu pernah ada kejadian kayak gini loh. Kan? Tapi ternyata kejadian ini yang sekarang yang berusaha dihilangkan, dan akhirnya orang bahkan
nama Mahaprabu Kandiawan aja mungkin nggak mengenal nama beliau kan. Dan apa yang beliau perjuangkan dan sebagainya mungkin tidak dikenal lagi ya. Tapi nama Purwocarito-nya minimal masih ada sampai dengan hari ini. Mungkin orang walaupun nggak kenal kerajaan Purwocarito, tapi paling tidak masih mengenal, pernah dengar lah paling tidak dengan nama itu. Lanjut, Mbak. Slide 52, Sang Mahaprabu Kandiawan menamakan kerajaan Purwacarita atau Purwokanda karena beliau menghendaki agar cerita di zaman beliau diabadikan, agar kejadian di zaman beliau jangan kembali terulang lagi. Cuman mungkin kalau kita disuruh membuka ceritanya panjang bener ya Aryo ya. Jadi kalau mau membuka cerita itu tuh butuh berapa episode sendiri. Berarti mungkin mohon maaf ke Mahaprabu Kandiawan untuk saat ini hanya bisa menceritakan sepotong-sepotong dulu gitu. Juga itu bisa 100 sendiri. Ya. Ada beberapa cerita yang mungkin orang nggak suka kalau dengar cerita itu gitu lah Aryo. Karena akan lebih lengkap ceritanya dibandingkan yang mereka tahu gitu kan. Jauh dari yang mereka tahu gitu. Dan mereka nggak suka, ya nggak suka pasti banyak nanti. Maka mereka tidak di sini gitu kan. Apalagi kalau misalnya ini sih Mas, kadang-kadang kan ada permintaan untuk ceritanya detail ya. Jadi kadang-kadang per hari sebenarnya bisa sih Mas. Satu slide untuk menceritakan kehidupan beliau 1 hari gitu. Itu bisa aja sih. Tapi dia diceritakan 1 hari nggak mungkin cukup lah. Dia hidup berapa tahun, terus 1 harinya beliau ngapain aja gitu, nggak mungkin lah diceritakan. Iya makanya maksudnya kalau misalnya Menyanas minta detail tuh detailnya harus jelas. Mungkin detailnya kita tidak tahu gitu aja ya. Iya Kita detail kita mending nggak tak menimbulkan tahu Mas. Mending detailnya. tidak tahu. Oke lanjut ya Arya. Ya. 52 ya Mbak? 53. 53. Ya. Monggo. Slide 53, Mahaprabu Kandiawan juga sangat paham bahwa besok juga akan datangnya bangsa Sukerto yang akan menghapus cerita di zaman kerajaan Purwocarita mendapat serangan dari Putut Jantaka. Ya. Tapi paling tidak cerita itu sedikit-sedikit kita buka deh di sini, dikit-dikit. Tapi ya itu cuma cerita ya, cuma dongeng. Jadi jangan dianggap serius. Lanjut, Mbak. Oke, slide 54. Maka secara bertahap dari zaman ke zaman sesuai urutan waktu, teknologi diberikan agar bisa melawan bangsa Raceto. Teknologi macam-macam ya, mulai dari termasuk teknologi kedokteran dan sebagainya juga itu termasuk teknologi yang dibagikan secara bertahap. Tapi juga ada cara yang lebih efektif sebenarnya. Tapi kan masalahnya orang di peradaban Kolobendo itu lebih mempercayai teknologi Barat kan, sayangnya itu kan, sehingga tidak mau mengadakan sayembara ketika terjadi masalah dengan negara ini gitu, malah bagaimana menunggu peradaban Barat melakukan penelitian, tapi tanpa mau berusaha untuk melibatkan rakyat untuk disayembarakan gitu. Contohnya COVID kemarin memang pemerintah berani mengadakan sayembara Borawali. Oke, lanjut Mbak. Oke. Slide 55, perkembangan kimia juga diberikan secara bertahap, terutama yang merupakan pengapesan dari bangsa Raceto yang tidak terlihat. Nah, itu sudah mirip dengan penjelasan di atas deh. Lanjut, Mbak. Slide 56, banyak jenis cairan yang akhirnya secara berurutan sesuai aturan waktu ditemukan sebagai pengapesan mereka. Seharusnya ini kata-katanya seolah-olah ditemukan. Karena harusnya ada petunjuk. Jadi seolah ditemukan. Oke, lanjut, Mbak. Slide 57, karena mereka selalu mengadakan serangan di sepanjang zaman, maka mereka dinamakan serangga. Sudah tahu lah dari namanya, dilanjut aja, Mbak. Slide 58, serangan yang mereka lakukan selalu dilakukan mendadak tanpa peringatan. Karena kalau Satrio tuh nggak gitu. Kalau adakan serangan tuh ada tantangan dulu, ada peringatan dulu gitu. Jadi bukan tahu-tahu habis lawannya. Lanjut, Mbak.
Slide 58. Serangan yang mereka lakukan selalu dilakukan mendadak tanpa peringatan. Ya, kayak yang tadi deh, lanjut aja, Mbak. Slide 59. Putut Jantoko memang memerintahkan agar mereka muncul di semua zaman. Selain tidak tahu kapan batas waktu akhir zaman kala bendu, juga agar mereka kebal dari pengapesan yang ditemukan manusia. Ya, maksudnya supaya mereka imun juga. Kalau kitanya imun terhadap mereka, ya mereka juga imun terhadap apa yang kita siapkan gitu kan. Tapi ya tetap aja petunjuk dari peradaban yang lebih tinggi akan memberitahukan perbaharuan lagi, ada update juga, sehingga mereka tetap nggak imun. Apa, Aryo? 60 nggak sih atau belum? Atau kecepatan aku? Belum. Oh, belum. Ini mau Belum baru ya? 60. Belum. Sekarang 60. Semangat. Lanjut. Slide 60. Keberadaan mereka yang ada di Arcapada ini sangat menunggu proses membesar seperti zaman dulu. Makanya mereka menunggu mungkin jamur tiba, tapi mereka tuh lupa bahwa jamur tiba itu kalau muncul juga masih butuh waktu ya untuk membuat mereka besar. Sehingga mereka itu akan kalah dulu, basmi dulu sebelum sempat membesar. Gitu. Karya ini dan 60 ya. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan angin karena dia mengadakan ritual yang tidak sesuai dengan ritual kita, yaitu siraman. Jadi yang terkena ritual siraman, mohon minta pertanggungjawaban langsung ke tim nyata di bagian kita. Lanjut, Aryo. Oke. ARC tidak pernah membuat grup menyanders dalam bentuk media sosial apapun, baik itu WA, Line, Discord, Telegram, atau media sosial yang lain. Sehingga kalau ada grup yang mengatasnamakan ARC, itu bukan grup resmi dari kita. Kemudian juga ritual, dalam bentuk ritual apapun, yang tidak didampingi oleh Mas Agung, Mbak Vicky, atau saya sendiri, dilarang keras mengatasnamakan ARC. Karena kita bukan perticeran. Kita bukan perguruan ya, seperti serang. Mbak Ayu dulu, Mbak. Monggo kalau ada yang mau ditanya. Sejauh ini belum ada, Denario. Waduh. Nah, oke Mas. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Tapi maksudnya aku lebih ke penasaran sih, Mas. Maksudku definisi dari jamur dipo yang dimaksud oleh leluhur itu kayak gimana sih, Mas? Apakah emang karena itu pernah sempat dibahas gitu. Tapi apakah memang harus sebesar itu gitu? Jamur dipo namanya jamur dipo itu kan ada jamurnya tuh, Aryo. Di atas tuh bentuknya cendawan gitu, terus tengahnya tuh ada batangnya gitu. Dan semuanya warna merah. Terus nanti tiba-tiba berubah warna jadi gelap gitu. Jadi itu jenis tanaman jamur yang berkembang biaknya tumbuhnya cepat terus berkembang biaknya tuh juga bel gitu loh, Aryo. Dari kecil membesarnya cepat, terus matinya juga cepat gitu. Karena mungkin nggak kenal ini ya, nggak kenal kendil trionya Mangkunegoro. Itu minggu depan aja deh. Minggu depan aja. Mas. Jadi aku mau nunjukin salah satu fotonya, tapi kok nggak enak gitu ya. Nggak, foto jamurnya gitu loh, Mas. Saya lagi tiba-tiba muncul gitu, nggak. Aku bukan viral, nggak viral sih kayaknya, nggak tahu. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Menyanders. Ini nanya perekonomian, aku juga bingung jawabnya gimana, Mas? Kenapa perekonomian semakin kesini semakin memburuk? Kita bukan ahli ekonomi.
Karena kita nggak ngelola loh ya, jadi jangan pertanyakan ke kita gitu, karena pengelolanya bukan kita. Kalau kita yang mengelola ya kita layak ditanya gitu ya. Mau pernah baca di salah satu pertanyaan di YouTube ya, Aryo, di YouTube apa di IG ya, di YouTube kalau nggak salah, ada yang mempertanyakan siapa kepala negara yang akan jadi nanti 2024 gitu ya. Kita kan bukan peramal gitu, kita kan bukan peramal, jadi kita juga bukan tahu gitu ya. Cuman tak ngertiku bukan dari semuanya yang sudah saat ini ada gitu kan. Ini nanti benar-benar orang yang tidak dikenal orang gitu akan muncul dengan cara yang tidak terduga-duga. Dan tidak terduga-duganya seperti apa, kita bukan tahu. Karena kita nggak juga nggak duga masalahnya itu. Iya. Dan ini juga cuma dongeng, jadi jangan dianggap serius gitu. Kalau ada yang menanyakan seperti itu, siapa 2024 apa ini orang kabeh gitu. Kita jawabnya kan bukan begitu. Enggak, semuanya enggak gitu. Bukan itu. Berdasarkan dongeng. Nah, tadi kan kalau ternyata itu ya kan itu dongeng. Itu bukan yang kita dongeng itu kan boleh ya. Gitu. Boleh bohong, Mas. Kan misalkan gini, di Donald Bebek nanti apakah ada ini kepala negara dari ini gitu yang ada saat ini lengkap. Loh ini masalah Donald Bebek nggak mungkin muncul mereka gitu loh, ya enggak. Ya enggak, Aryo. Iya, Mas. Yang ada Donald Bebek itu kepala negara yang akan dimunculkan di komik itu adalah orang yang tidak ada dalam itu semua gitu loh. Tidak ada di dalam pencalonan yang sudah ada saat ini gitu kan. Namanya masalah komik kok disamakan dengan di luar. Ini cerita kita kan cerita dongeng ya. Jalan dongeng Ya mungkin gitu. tapi banyak Mas sekarang orang yang kayak gitu. Nggak, ini maksudnya out of context ya, tapi banyak orang yang ngerasa dongeng malah dijadiin patokan, Mas. Iya. Ini kayaknya termasuk nih ada indikasi. Ada indikasi nih, Mas. Yang penonton gitu. Udah pokoknya gitu, Mas. Kalau misalnya kita ditanya dalam dongeng kita nanti kepala negaranya siapa gitu ya, aku hanya menjawab Satrio sing kesabar kesandung gitu kan, orang yang pada tidak sadar bahwa itu ada di dekat dia, bukan dari kalangan orang terkenal gitu kan, dan sama sekali tidak dikenal orang, dan dia bisa muncul dengan apa yang dia miliki tanpa diduga-duga gitu kan, tanpa diduga-duga, dan dia punya kekuatan yang luar biasa yang tidak dimengerti oleh peradaban sekarang, dan dia didukung oleh peradaban yang tidak dimengerti oleh peradaban sekarang juga gitu. Tapi itu kan di dongeng kita ya. Kalau di orang seperti itu kan tidak loh, ini kalau kita lihat calonnya ini emang masuk semua, nggak ada yang masuk kan jadinya, ya yang masuk itu. Mas, ada nanya Mas. Ini tidak berkaitan dengan 2024. Ini Mas, Bang Sandas Benjut sejak kapan datang ke bumi dari Milky Way? Terus ceritanya kenapa dibiarkan begitu aja datang ke bumi? Bukan dibiarkan, Aryo. Itu diusir sama mereka datang itu dengan cara tidak diketahui ya, jadi masuk tanpa diketahui, dan itu pun ketika Prabu Kandiawan lagi wanaprasta, sehingga keraton tidak ada yang sedang mengelola gitu kan, datangnya pun tidak di kerajaan utama, tapi ketika kerajaan pesisir yang di pinggir, yang agak jauh dari pusat kerajaan. Kalau misalnya zamannya di zaman kerajaan Purwocarito, jadi di zaman Kolotirto. Oh, tapi berarti gini ya Mas ya, maksudku tadi mau ngomong apa lupa, baca komen. Ini Mas, apa mereka itu mau nggak mau, maksudnya kita juga harus mempertimbangkan kalau yang mengirim mereka ini kan derajatnya itu juga Betoro gitu kan. Karena kan Betoro jelek tuh yang mengirimkan mereka tuh. Maksudnya juga pasti akan ada saatnya ketika dia tuh bisa mengelabui manusia gitu Mas, maksudnya.
Iya, iya pasti. Makanya mereka kan sekarang ini bertindak seolah tidak mengganggu tuh Arya. Tapi seolah tidak mengganggu kan, kalau aku sih terganggu sih. Ngeliat lalu satu tak kejar bener, tak bunuh. Kalau sampai tak kejar-kejar bener bawa sapu gitu Arya. Atau bawa raket ini, nyamuk tuh mesti bawa raket apa namanya, listrik gitu. Kalau enggak, semprotin gitu kan. Kalau aku pergi meninggalkan rumah itu mesti tak semprotin dulu. Supaya nanti pulang jangan sampai ada makhluk-makhluk raksasa seperti itu, termasuk tongsel yang menjadi kesenangannya Arya tuh yang kecil di kamar mandi biasanya enggak Mas, enggak, tidak, tidak lagi banyak Mas, aku lagi berburu deh kemarin, menyanas, saya sekedar cerita berburu, jadi mengorbankan segala jenis apapun yang bisa dibanting dan bisa di sama segala hal yang bisa dibanting. Pokoknya ini ada pelurunya tuh udah ada semua Mas. Lengkap. Jadi berada di sisiku, jadi mudah diambil jika ada apa-apa. Jadi kita lanjut. Ada lagi mungkin? Ada lagi. Yang enggak sih Mas. Oh iya, ini ada yang nanya. Ini sih Mas, dia nanya untuk dia watu lumpang tuh ya watu yang bolong gitu ya Mas maksudnya. Watu lumpang. Itu kalau dia watu lumpang ditutupi pakai pasir supaya untuk mencegah nyamuk untuk berkembang biak ya. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Yang penting berusaha gitu kan. Pokoknya membasmi mereka nggak apa-apa tuh Mas. Yang penting tuh jangan sampai ngasih tempat berkembang biak untuk mereka gitu. Berburu boleh. Oke, membasmi boleh Mas. Bertanggung jawab aja. Nanti pada. Yaudah kita lanjut. Oke, lanjut Mbak. Oke. Lanjut. Slide 61. Karena dari wujudnya mereka sangat mampu bermutasi dan hasil mutasinya makin berbahaya dan kadang semakin besar. Itu yang harus dihindarkan ya ketika mereka makin besar. Itu beberapa saat ini sih memang begitu sih. Waktu kita ke Alas Ketangga waktu itu Aryo ya, itu nyamuknya lumayan gede-gede kan di sana. Nggak seperti di kota kita kan. Atau enggak, karena saya langsung tidur. Iya, kan aku bersama Mbak Vicky. Kita tim turu. Ya wis. Biasa cerita kalau gitu. Nggak bisa. Ya, lanjut Mas. Slide 62. Dan masalah dari Betoro Teacher yang sangat bisa mempercepat perubahan wujud mereka menjadi makin mengerikan. Karena kan terahnya memang dari situ ya. Jadi kalau mereka terkena itu memang bisa membesar karena terahnya dari situ. Lanjut, Mbak. Slide 63. Namun, mereka justru akan terbantu membesar ukurannya saat munculnya jamur dipo, meski ada yang terbasmi akibat munculnya jamur dipo. Karena efeknya yang membuat mereka membesar, karena ada radiasi ya kalau zaman sekarang ngomongnya. Tapi kalau secara itu memang ya itu ada yang bisa membesar karena memang ada dan dari situ yang masuk ke mereka. Mungkin penggambarannya begitu ya, aku bingung ngomong soalnya Mbak. Lanjut. Okay. Slide 64. Karena akibat kemunculan jamur dipo, mereka akan bermutasi menjadi lebih tangguh dan lebih mengerikan. Jadi memang itu harus dicegah. Tapi untungnya kan ketika jamur tipe muncul itu sudah sangat-sangat dekat dengan akhir zaman. Tapi jamur tipe gede ya, bukan jamur tipe yang masih ukuran nanggung. Lanjut Mbak. Slide 65, tapi tidak menutup kemungkinan ada dari mereka yang justru akan makin rapuh. Itu gambar, tadi soalnya nggak ada gambarnya, gambarnya putih doang tadi, ternyata ada gambarnya. Ya, oke lanjut Mbak. Slide 66, tapi Putut Jantoko tidak akan peduli dengan nasib anak buahnya. Karena bagi dia yang penting menang, tidak peduli seberapa banyak korban dari anak buahnya. Ya, kita harus bisa mengerti sekarang yang mempunyai pola seperti itu siapa gitu.
yaitu yang layak kita curigai dekat Putu Jantoko. Lanjut, Mbak. Slide 67, karena dulu serangan diadakan di Tanah Murug, maka awal kemunculan jamur dipo nantinya juga diharapkan dimulai dari Tanah Murug. Karena mereka yang bisa mereka kuasai daerah situ untuk sementara ini. Sehingga mereka akan memulai dari situ. Karena di peradaban kalau Bendu memang tidak menyadari itu siapa dan apa, dan melawan siapa, musuhnya siapa. Mereka nggak menyadari itu. Ini, Mbak. Slide 68, maka teknologi perkebunan jamur dipo serahkan kepada para Sukerto yang asalnya dari Tanah Murug. Jadi, meski sudah berpindah tempat dari Tanah Murug, mereka tetap aslinya dari Tanah Murug. Kayaknya mereka senang bercocok tanam tanaman yang kira-kira membahayakan banyak orang gitu kan. Itu tanaman yang bisa membesar dalam waktu yang singkat dan mati dalam waktu yang singkat dan tidak bisa dipanen. Dan malah yang akibatnya bukan membuat kehidupan tapi malah menghilangkan kehidupan. Lanjut, Mbak. Slide 69, sehingga peternakan jamur dipo dimulai dari waktu yang lumayan lama dan akan disemai jamurnya saat mendekati penghujung zaman Kala Bendu. Itu ada yang komentar ura gitu. Memang di seratnya Ranggawarsita itu disebut sih, ada ura disebut ura 2 kali nyebutnya ura gitu. Kalau di seratnya Ranggawarsita ada gitu. Tapi cuman aku lupa di mana kata-katanya karena jarang baca kalau seratnya Ranggawarsita. Lanjut, Mbak. Slide 70, mereka berpikir bahwa jamur dipo yang berasal dari Kamasalah Betoro Teacher itu tidak bisa dikalahkan. Ya mereka berpikir seperti itu, tapi mereka nggak ngerti kan sekarang ini bagaimana Mojopahit sudah mulai menaikkan gravitasi sehingga merasakan di jam, kalau nggak salah mendekati siang hari ya, itu kalau merasa ngantuk berlebihan atau kemudian kayak pusing atau gimana atau jalan kayak agak linglung atau susah lurus jalan antara jam 1 jam 3 ya. Jam segitu ya Aryo ya, aku lupa. Kebanyakan beberapa orang dipikir dia sakit atau apa atau vertigo atau gimana minum obat kan. Harusnya jangan minum obat karena itu bukan. Padahal enggak ini. Tapi minum obatnya kebetulan kebanyakan minum obatnya pas jam mendekati akhir itu loh, Mas. Jadi katanya sembuh. Iya. Rata-rata begitu kan. Makanya kadang-kadang sampai ngantuknya susah ketahan kan di jam-jam segitu. Naiknya gravitasi sekitar jam 1 sampai jam 3 sore. Ya enggak. Jangan disalahkan fisik yang kayaknya nggak kuat atau gimana. Memang bukan karena fisik kita. Memang itu Mojopahit kalau melakukan seperti itu gitu. Karena memang untuk mendukung nanti yang akan melakukan Amokutipalapa, janjinya sudah sekian ratus tahun yang lalu, tapi akan dilakukannya dalam waktu dekat gitu ya. Tapi yang menamakan Amokutipalapa itu Mahapatih dari kerajaan Mojopahit ya, Patih Maudoro ya, bukan dari kerajaan Majapahit. Kalau Majapahit kali udah zaman dulu, katanya loh, melakukannya. Lanjut, Mbak. Slide 71, karena bagi Putu Jantoko, kalau dia kalah, maka lebih baik Arcapada juga hancur. Tapi bukan dia yang membuat Arcapada, dia mau melakukan seperti itu, ya tidak akan diberi izin oleh Roro Ismoyo ke atas ya, sehingga dia mau menghancurkan, ya tetap aja nggak hancur. Lanjut, Mbak. Slide 72, bahkan jika jamur dipo gagal, maka Putu Jantoko juga sudah menyiapkan benda angkasa untuk menghabisi Arcapada. Tapi tidak akan nyampe. Emang di Arcapada nggak ada yang jaga. Kan ada Pangidur Jagat, Dewa Pangidur Jagat. Yang pasti akan menjaga ini dari apapun. Lanjut, Mbak. Slide 73, maka secara periodik, semua jenis benda angkasa dicoba diarahkan menuju Arcapada. Meskipun sampai hari ini semuanya gagal, karena semua harus mengikuti aturan dari Mahaprabu Watugunung. Karena Mahaprabu Watugunung sudah bikin garisnya. Jadi kalau mau dibelokkan oleh Putu Jantoko, ya mereka akan balik lagi ke posisinya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nanti akan ada benda angkasa nabrak bumi dan sebagainya, boleh bertaruh pasti nggak akan ada.
yang bisa membuat malapetaka kali, jangan khawatir, tidak akan ada yang namanya bencana besar yang diakibatkan oleh benda angkasa di luar angkasa ya. Mbak. Slide 74. Karena Sang Mahaprabu Watugunung saat menjadi Sang Guru Hyang sudah mengatur semua jalur selo atau watu panglayang, sehingga tidak akan ada yang membentur Arcapada dalam ukuran besar. Kalaupun ada yang mendekat, itu cuma mendekat. Tapi kalau mau ada yang sempat masuk, ukurannya udah terpaksa diperkecil jauh banget ukurannya. Dan yang boleh masuk hanya yang ukurannya kecil dan tidak mengganggu Arcapada. Itu pun nanti ada yang menghabisi di atas. Ada yang bertugas langsung menghentikan itu di atas. Lanjut, Mbak. Slide 75. Namun, pernah ada salah satu Hapsari yang sengaja menarik dan mengarahkan watu panglayang ke salah satu negara di Tanah Murup. Karena diketahui bahwa tidak sampai 10 tahun lagi akan menjadi memalaning Arcapada. Tapi justru negara ini banyak yang bela ya, aku bingung nih. Padahal dari Kayangan aja sudah sampai ada yang jengkel dan mau menghabisi negara itu. Untungnya kan dari Atlantis waktu itu menerjunkan satu pesawat untuk menghabisi benda itu gitu. Karena memang tidak boleh ada dari angkasa yang menghancurkan Arcapada. Lanjut, Pak. Slide 76. Namun oleh Atlantis, tindakan Hapsari tersebut dicegah karena semua harus sesuai aturan waktu dari Sang Hyang Kawitan. Ini ternyata ada penjelasannya di sini. Ya. Ya, lanjut, Mbak. Slide 77. Meskipun sebelumnya pernah ada watu panglayang juga yang sempat jatuh, namun oleh Atlantis efeknya diredam sehingga tidak banyak menimbulkan korban. Tapi kalau ada yang menyatakan pernah ada hantaman dari luar angkasa dan sebagainya, itu enggak sebenarnya. Kalau iya, mana batunya kan? Hanya lubangnya doang. Kalau batu jatuh itu pasti ada batunya, bukan cuma lubang. Lanjut, Mbak. Slide 78. Tempat itu sampai sekarang masih terlihat karena vegetasi besar susah tumbuh di sana. Jadi yang jatuh itu bukan berupa batu ya, karena berupa batu nggak seperti itu pola jatuhnya. Jadi kayak cairan panas gitu, tapi kental dan itu jatuh ke sana gitu. Tapi itu juga bukan di posisi di daerah yang kira-kira tidak akan rusak jagat raya ya, yang tidak akan rusak Arcapada. Daerah negara yang pasti nanti menimbulkan yang akan mengawali munculnya jamur tipe. Lanjut, Mbak. Sebelumnya mau izin bertanya Bapak Agung. Oke. Monggo kayaknya. Ya, jadi benda-benda yang di luar angkasa itu diatur oleh Atlantis atau oleh siapa? Sudah diatur, itu sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan tentang Mahaprabu Watugunung, Mbak. Dikatakan Mahaprabu Gunung karena dia noto watu sak gunung-gunung bahkan lebih besar gitu loh. Termasuk selo panglayang yang pada melayang di luar angkasa sana itu ditoto dikumpulin oleh beliau. Dan itu memang ada dalam harusnya di Serat Pondobuwono itu harusnya ada ya, tapi nggak tahu kalau yang zaman sekarang Serat Pondobuwono itu selengkap itu apa enggak gitu. Karena per satu zaman aja penjelasan Serat Pondobuwono itu panjang banget kan, Aryo. Banyak sampai capek bacanya gitu kan. Gak ada suaranya, Aryo. Iya, emang ada suara mas, saking ini ya. Saking gimana gitu loh kalau inget bacanya itu. Oke, Mbak. Slide 79. Kedua kejadian tersebut membuat marahnya Sang Hyang Betari Pertiwi, sehingga Sang Hapsari dipulangkan ke Kahyangan. Hapsarinya siapa nggak perlu kita jelasin ya, tapi kita dikembalikan ke Kahyangan karena tindakan itu. Dan itu belum lama sih, 2013 atau 14 yang lalu gitu, lupa saya. Lanjut, Mbak. Slide 80. Karena Sang Hapsari salah perhitungan, dan kalau situasi ini dibiarkan oleh Batari Pertiwi, akan mengakibatkan makhluk Rajata membesar ukurannya atau malah akan semakin ganas dan mengerikan.
Ya maksudnya beliau kan mendahului daripada nanti negara tersebut membuat jamur tipe duluan, maka dihancurkan dulu, makanya begitu. Tapi kan Betari Pertiwi tidak mau hal itu terjadi, karena yang terjadi ada efek lain, ada efek domino lain yang tidak terhitung oleh Sihab-Sari. Maka Sihab-Sari diminta untuk pulang ke Kayangan oleh Betari Pertiwi, karena Betari Pertiwi kan sebagai penguasa dari Eko Pratolo. Lanjut, Mbak. Slide 81, sehingga waktu itu memang Nimas Gilang Kencana diperintahkan Sang Hyang Betari Pertiwi untuk mengendalikan keadaan. Jadi Sang Hyang Betari Pertiwi justru sudah tahu sebelum benda itu mendekat, maka perintah langsung diberikan ke Atlantis waktu itu untuk segera menghalau supaya benda tersebut tidak terlalu membahayakan. Lanjut, Mbak. Slide 82, Sang Mahaprabu Banjaransari sangat paham akan semua situasi ke depan, karena beliau juga mendapat petunjuk dari Mahaprabu Kandiawan. Satu titisan ya, jadi sama-sama terah dari Bathara Wisnu, jadi mengerti, kalau nggak mengerti ya diberitahu oleh Mahaprabu Kandiawan. Lanjut, Mbak. Slide 83, maka Mahaprabu Banjaransari memerintahkan agar Mojopahit besok mengganggu jalur komunikasi dari anak buah Putut Cantoko. Akibat yang kita rasakan, maka sering terdengar denging yang sekarang ini lebih berbeda ya. Jadi kalau dulu itu yang namanya gelombang Sosrodoro itu kedengarannya seperti itu. Kalau sekarang kayak agak double atau lebih. Kalau benar-benar mewaspadai itu ya, dan membedakan dengan dulu sebelum 2013. Lanjut, Pak. Slide 84, maka denggungan Sasrodoro menjelang akhir dari zaman Kolo Bendu juga akan terdengar lebih bervariasi, karena ada getaran intervensi yang dikeluarkan oleh Mojopahit dari Dwi Protolo. Itu yang dilakukan oleh Mojopahit ya. Jadi efeknya juga ini ya, efek dari itu juga mungkin beberapa yang bekerja di dalam bidang yang berhubungan dengan GPS mungkin akan terganggu. Tapi semoga bukan dari kalangan kita yang terganggu, karena kalau di jalan yang sering dilewati tiba-tiba jalan di GPS kita kayak keluar jalur harus balik lagi, padahal enggak terusnya gitu kan. Jika kalau ada beberapa pengiriman yang mungkin salah alamat dan sebagainya itu, ya mohon maaf. Ini memang untuk mempersiapkan yang sedang melakukan apa ya. Lanjut, Mbak. Slide 85, beliau juga membuat agar semua sinyal dari Dwi Pratala tidak bisa diintersepsi oleh peradaban Kalabendu, agar bisa mengurangi jumlah serangga yang akan membuat rusaknya Arcapada. Jadi sistem komando mereka diganggu ya dengan cara seperti itu oleh Majapahit dari Dwi Pratolo. Tapi efek yang dari Dwi Pratolo itu membuat banyak hal sih. Yang jelas tadi itu seperti gangguan sinyal GPS, terus di jam-jam tertentu orang jadi ngantuknya kelewatan dan sebagainya gitu. Lanjut, Mbak. Slide 86, perintah untuk menaikkan gravitasi di saat-saat tertentu juga diberikan agar mengurangi jarak tempuh dari serangga. Kalau gravitasi membesar, dengan sendirinya mereka akan lebih capek kalau perpergian lebih jauh. Oke, kaget juga kalau kita merasakan bahwa akhir-akhir ini kendaraan kita jadi lebih boros. Lanjut, Mbak. Slide 87, selain untuk mengurangi jarak tempuh terbang serangga, juga untuk mengurangi luasnya perambatan dari jamur tipo. Karena cenderung ketarik ke bawah kan, sehingga perambatnya tidak bisa lebar. Tujuannya itu salah satunya. Lanjut, Mbak. Slide 88, Mahaprabu Banjaransari juga mempersiapkan agar nantinya Mojopahit mengamankan anak cucu yang ada di peradaban Kalabendu, tapi hanya bagi yang beliau anggap tidak akan merusak zaman Kalasuba nantinya. Dia juga bisa memperhitungkan bahwa di zaman Kalasuba kalau semuanya dibiarkan masuk bisa berbahaya nantinya. Jadi ada seleksi. Nggak tahu nih, kalau kayak aku ini kena masuk seleksi nggak Aryo ya? Kalau Aryo gimana? Aku lulus seleksi sih Mas, ini tadi bisa masuk kerja sekarang. Iya.
Kalau Ah, kalau seleksi yang lain nggak tahu, Mas. Bukan tahu saya. ya, kita bukan tahu soalnya ya. Oke, lanjut. Mau izin bertanya, Denario? Monggo, monggo. Eh, Bapak Agung, jadi yang dianggap tidak merusak itu seperti apa? Ya jelas tidak mengganggu nantinya, Mbak. Jadi seperti mengembangkan suatu hal yang justru nanti akan membuat orang jadi kembali ke Bathara jelek lagi gitu loh. Atau ini membuat hal-hal yang membuat drama Bathara jelek jadi berkembang lagi di zaman itu gitu. Ya sebenarnya drama aja ya drama Bathara jelek berkembang lagi karena drama Bathara jelek itu sangat tidak disukai di sana gitu loh, Mbak. Siap. Jangan sampai ada orang yang sama gitu loh. Jangan senang di peradaban kalau dulu tidak boleh ada orang suka dengan diancam. Oke. Oke. Slide 80. Oke. Slide 89. Beliau juga mempersiapkan sungsang bawana balik agar anak buah Putut Jantoko yang bisa bertahan nantinya jadi ada di dalam bumi dan tidak bisa keluar lagi. Perencanaannya persis seperti yang dilakukan oleh Mahaprabu Kandiawan, sehingga waktu itu di beberapa daerah di Sungsang Bono balik, sehingga akhirnya mereka banyak yang ada di bawah tanah gitu kan, dan mereka nggak bisa kembali ke atas, tapi rata-rata mereka masih hidup, tapi tidak bisa melihat terang lagi karena ada di bawah. Lanjut, Mbak. Slide 90. Secara bertahap tapi pasti, tradisi lama akan beliau kembalikan agar tidak sempat diamankan oleh Mojopahit bisa melindungi dirinya. Jadi kalau mengerti cerita yang terjadi di Kerajaan Purwocarito, maka kita akan tahu sebenarnya. Sayangnya cerita Purwocarito kan hilang ya, dan aku bukan tahu gitu. Dan Kerajaan Purwocarito sudah memberikan gambaran dengan jelas apa yang akan terjadi dan apa musuhmu, apa dan bagaimana ngatasinya gitu kan sebenarnya gitu kan, Aryo. Ya, mau Prabu Kandian sudah bercerita, tapi kan masalahnya cerita itu nggak tahu ya kemana sekarang karena aku juga bukan tahu. Oke, saat ini Atlantik, aku disclaimer dulu ya. Saat ini Atlantik tidak kerjasama lagi dengan akun anggota Pak Angin atau timnya tadi, karena ada ritual tidak pantas yang dikerjakan, yaitu siraman. Yang pernah menjadi siraman silahkan bertanya sendiri kepada timnya tadi, karena bukan ritual ARC seperti itu. Lanjut, Aryo. Oke, ARC tidak pernah membuat grup menyanders dalam bentuk media sosial apapun. Sehingga kalau ada grup yang mengatasnamakan ARC, itu bukan grup resmi dari ARC. Kemudian ritual dalam bentuk ritual apapun yang tidak didampingi oleh Mas Agung, Mbak Vicky, atau saya sendiri dilarang keras untuk mengatasnamakan ARC. Karena kita bukan perticerang. Oke, Mbak Ayu. Enggak, nih ada video. Aku lupa. Tadi tuh kita nggak disclaimer, Mas. Aku lupa. Enggak sih? Lupa. Aku juga lupa. Aku tuh pelupa ya. Iya. Ini jam-jam segini tuh jam-jam lupa soalnya. Semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya. Ini kayak disclaimer pertama ya, Mas ya? Iya kayaknya. Masih Oh, jam. Sekarang sayur. Itu dulu aku ingat banget dikomplain sama Nyanders karena sayur. Enggak, aku nyetel itu karena ada yang ngechat aku, Mas. Ada yang ngechat aku itu di dalam situ tuh salah satu yang tadi yang duduk di bawah tuh ada yang ngechat aku gitu loh. duduk di bawah di jakanya Mbak itu ya, Mbak Ayu. Di depannya deh, depannya. Enggak. Oh, ini. Oke, bentar. Oke, Mbak, aku lupa mau nanya, bentar. Pertanyaanku. Aku nanya duluan ya, Mbak. Ini pertanyaannya seru nih, Mas. Kayaknya seru.
Dulu Mas, ada pernyataan kalau dulu pernah ada deh pernyataan itu di series keberapa ya? Pernyataan tentang akan ada Palwo gimana bacanya? Palwo Udoro tuh bacanya gimana Mas? Palwo Pal Palwo Udoro Saatomipun. Nah, wah, itu artinya apa Mas? itu kan di situ Mas sudah menjelaskan toh pertama kali jamur Dipo itu dibawanya oleh Palwo Udoro kan berarti. Ya enggak? Leluhur kita sudah jelas loh bahwa nggak mungkin Yars tapi yang ada di Palwo Udoro gitu loh. Yang gitu. Itu apa tuh? Mas? Apa itu? Oh, iya, Mas. Oh, apa itu ya Mas? Aku kok nggak tahu itu apa ya? Kertas ya Mas? Yang kemarin kan Kertas ada terbang. yang sampai track gitu. Gara-gara nggak nyadar kalau di belakangnya ada ginian gitu. Kayak itu apa dipakai? Kan ada warna kunir Pak Aryo. Oh iya betul. Makanya sampai sekarang kan ada mereka nggak ketahuan, nggak ngerti. Ada 4 yang jatuh tanpa tahu gitu kan. 4 Aku yang juga punya jatuh Mas telepon dulu. seperti apa? Kan besar Mungkin lah. harus mungkin harus dipertegas lagi Mas. Nah, Ini adalah gini ya, back gitu kan. Maka jatuhnya pun bukan gini kan Arya, tapi gini. Lebih tepatnya gini. Geprek. Ya kayak gini kan jadinya. oh. Oke, sangat jelas penggambarannya. Sudah dikat sama maksudnya Temenggung itu apa? Jadi lupa. Endang Suwiri. Tentang juri. Berarti emang ini, tapi itu berarti emang Palwo Udo bukan Palwo Udoro. Ivo, iya kan? Identifikasi. Iya. Itu berarti emang utusan dari Keraton Atlantis, Mas. Jadi nyebutnya Atlantis ya, jangan Atlantis. Jangan Atlantis namanya. Lebih suka disebut itu. Dan yang bergerak adalah pasukannya Temenggung Endang Suwiri ya, yang kemarin itu. Makanya sampai dengan sekarang 4 pesawat yang jatuh itu tidak pernah mengerti yang nembak siapa dan semuanya hilang ini pilotnya kan. Kok pilotnya? Anunya yang ada di dalamnya semuanya biar semua gitu. Mereka ngomongnya mau cair, tapi sebenarnya nggak ada bukti kalau mereka masih ada di situ gitu. Karena kebetulan Mas yang punya pesawat juga nggak percaya, Mas. Jadi kan malah nggak ngerti sekarang yang mereka hadapi siapa gitu kan. Yang Kita dulu ingat loh ya, di tahun 2022 bulan Februari itu kita tanggal 23 kan ngomong toh bahwa besok loh, tapi nggak mungkin kalah itu. Ukraina tidak mungkin kalah. Mereka banyak pakar yang ngomong 1 minggu, 1 bulan, tapi kita ngomong nggak kalah kan. Jadi kalau ada orang ngomong tidak ada yang bisa menduga, siapa bilang kita udah menduga duluan, ya enggak. Kita udah menduga loh bahwa tidak mungkin kalah, kita udah ngomong begitu kan. Tidak mungkin kalah. Tapi yang di Ukraina kita tahu ya, kalau 2024 kita bukan tahu kan. Iya Mas, karena emang itu karena ceritanya Mas, ceritanya kita nggak menduga ceritanya. Enggak menduga gitu ya. Enggaknya harus double Aryo. Iya. Atau Kan ceritanya Mas. Ceritanya kan. Ya ceritanya, tapi kenyataannya kita menduga. Enggak. Oh jangan Mas, jangan di sini. Tadi Menyanas tidak mendengar apa-apa. Menyanas lupa gitu. Oke. Nih terus ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh ya, apakah yang dipersiapkan biar nggak terkena efek jamur Mas? Pakai obat jamur Mas? Jangan tunduk ke Bedoro jelek ya Aryo. Yang penting itu kan.
jangan tunduk Broro jelek. Nah, Broro jelek itu siapa ya? Penting ada wayangnya nggak Aryo? Ini mas. Oh, kita nambah. Anak buahnya. Terus saya cari wayangnya banyak sih. Banyak jenisnya wayangnya mas. Koleksi aku mas karena emang buat keperluan flyer koleksi wayang jelek-jelek mas. Hilang. Ih lama. Mau warna apa mas? Terserah. Oh, ada semua warna. Ada oranye, ada yang badannya warna oranye, hitam, putih, hijau. Ada yang pakai baju. Mana ya? Ada yang pakai baju kok. Mana ya? Kemarin tuh aku nyimpen kok pakai baju aja. Nggak di sini. ini aja dulu mas, ini aja dulu. Udah biar cepet nih. Ini jangan duduk sama ini ya, nih. Tunduk sama itu. Broro jelek yang penting. Tunduk sama Broro jelek ya embuh. Kan memang beliau sukanya memangsa. Jadi kalau kita malah tunduk sama yang mau memangsa ya embuh. Dia kalau memangsa baunya kawat loh mas. Hati-hati. Nggak ada. Lupa. Oke, masa kita lanjut. Oke, lanjut. Slide 91. Beliau juga memerintahkan Aldoko agar masuk ke alam limunan agar bisa menyelamatkan yang layak diselamatkan di peradaban Kolobendu. Maka di zaman Mojopahit masih ada loh pasukan Aldoko di sana, dan itu termasuk dalam pasukannya Mojopahit. Tapi setelah itu jadi nggak ada. Makanya mungkin orang-orang di seberang sana niru dengan menggunakan topeng yang topi yang ada ininya itu supaya dikira pasukan itu. Tapi kemudian di sana jadi perampok malahan pasukan apa itu ingat apa namanya pasukan itu. Ya udah masuk lanjut Mbak. Slide 92, beliau juga akan membuat terang dan mengerti siapa itu Putut Jantoko agar peradaban Kolobendu bisa lebih waspada bukan malah memujanya. Tapi kalau memuja ya monggo ya, tapi jangan ajak-ajak kita gitu aja. Ajak-ajak Mbak sama Aryo boleh, jangan ajak-ajak aku deh. Tidak. Mas Aryo aja. Aku jauh. Aku ini mas. Ini nggak ada, belum dapat cuti mas. Tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. Yes, oke, lanjut. 93, beliau juga sudah merencanakan agar nantinya para Sukerto terbelah jadi dua dan saling menghabisi. Sehingga dalam jalannya zaman, tidak ada kesalahan dalam musnahnya para Sukerto dan semua makhluk yang ada di bawah Putut Jantoko. Jadi istilahnya rekeningnya bukan masuk ke Trasdayang Katon, tapi rekeningnya masuk ke mereka sendiri karena mereka yang saling menghabisi. Lanjut, Mbak. Slide 94, beliau sangat sadar semua mantra akan diganti di zaman Kolobendu. Maka beliau yang akan menuntun dibacanya mantra Kesatrio Piningit agar tidak mengucapkan Yamaraja, Jaramaya, dan sebagainya. Ada yang diberitahu nantinya. Tapi kalau aku cuma salah satu yang diberitahu. Tapi ini loh ya, jangan menuduh seperti itu. Aku bukan itu atau gimana gitu. Jadi di sini memang akan ada yang diberitahu lebih lengkap, sangat detail, termasuk yang namanya pangruatan. Dan dalam sastra pangruatan seharusnya tidak ada loh yang namanya Yomarojo Joromoyo, seharusnya nggak ada. Apalagi ya Yomaran ini Romoyo, nggak banget itu. Atau Yosiloko Polosio, itu harusnya nggak ada. Jadi beliau akan mencoba membenarkan kembali cerita itu ya, yang itu seharusnya berbunyi bagaimana, itu sang Satrio Piningit yang tahu. Kalau aku bukan tahu, jadi ya bukan tahu.
Aryo mungkin yang tahu. Aryo tahu atau bukan? Aku bukan tahu, Mas. Oh, tidak tahu juga. Bukan Sejak penggemar kapan? tahu, Mas. Sejak kapan? Bukan jadi Kalau ada pete mau, Mas. Yang lain nggak, Mas? itu juga mau kalau pete. Pete sama Aku hobi banget itu. sambel enak gitu. Nah, itu dia. Iya. Aku paling hobi itu makan pete. Aku kalau beli pete itu satu mobilku yang Mitsubishi Kuda itu Aryo penuh. Satu kali beli. Itu seminggu habis. Sendirian loh. Tanpa ada yang bantuin makan loh. Repot itu, Mas. Repot itu, Mas. Yuk, Oke, lanjut. lanjut. Slide 95. Tapi kalau ada yang nekat dan senang dengan Marani Nirmoyo, maka beliau hanya bisa terharu saja, karena beliau bukan jenis yang suka memaksa. Ya, beliau hanya bisa ngomong sumonggo, bukan mengatakan monggosu, tapi sumonggo gitu ya. Jangan dibalik. Jadi beliau orangnya sopan, jadi ngomongnya sumonggo, bukan monggosu. Lanjut, Mbak. Slide 96. Beliau juga sudah mempersiapkan agar si Hama tidak bisa mahosio, maka jangan mengucapkan ya si homo mohosio. Ya, tapi kalau ada yang suka seperti itu ya monggo, tapi jangan ajak-ajak aku. Kalau Arya mungkin diajak karena belum cuti itu belum bisa, tapi setelah cuti diajak aja nggak apa-apa. Berarti masih lama, Mas. Masih lama aja. Lama kan, paling tidak tahun baru pasti ada cuti tuh Arya. Ayo. Aku udah ada janji, Mas. Ini loh. Nih. Oh. Tadi di chat sama yang di Bogor. Oh. Bapak. Enggak. Udah lanjut. Yes, oke. Lanjut, Mbak. Slide 97. Beberapa rencana dari Mahaprabu Banjaransari yang diterapkan oleh tim Pemalayu dari zaman awal Mojopahit sampai zaman Panembahan Banguntapan sebagian memang diketahui oleh Putut Jantoko. Tapi cuma diketahui rencananya, tapi aturan waktunya dia nggak tahu. Sehingga dia tidak ngerti mana yang akan dijalankan duluan. Lanjut, Mbak. Slide 98. Maka Putut Jantoko memang sudah merencanakan agar ada serangan lebih awal yang diakibatkan ulah Sukerto. Namun hal ini jelas gagal, karena mendahului datangnya sang waktu. Ya, karena dia nggak ngerti Sang Hyang Toto Winanci itu siapa. Dan dia menganggap Sang Hyang Toto Winanci itu nggak ada. Jadi nggak ngerti aturan waktu. Lanjut, Mbak. Slide 99. Sehingga satu-satunya saat ini, Putut Jantoko tinggal berusaha membuat agar munculnya Jamur Dipo datang di saat yang tepat. Tapi tepatnya dia itu sebenarnya tidak tepat juga. Jadi hanya seolah-olah tepat. Lanjut, Mbak. Slide 100. Namun Mahaprabu Banjaransari sangat paham bahwa Jamur Dipo adalah makanan bergizi bagi sang Nogo Tapak Angin. Karena Tapak Angin memang makanannya seperti itu. Jadi kalau Jamur Dipo muncul, yaitu dibangunin. Lanjut, Mbak. Slide 101. Maka beliau menghadap Sang Hyang Betara Bayu untuk meminjam Nogo Tapak Angin untuk mengamankan Arcapada di akhir zaman Kala Bendu. Satu dipinjam, sekarang diumpetin satu ya. Tapi yang satunya kan masih di Pangluwung sana. Jadi kelihatan di Pangluwung sana itu kayak ular gitu ada matanya. Lanjut, Mbak. Slide 102. Agar sang naga tapak angin tidak bangun sebelum saatnya tiba, maka sang naga ditidurkan dulu oleh sang Mahaprabu Banjaransari. Disirap pakai sirap begonontonya beliau. Lanjut, Pak. Set 103. Keberadaan sang Nogo Tapak Angin sekalian untuk menghadapi pasukan Belambangan jika mereka bertindak kelewat batas. Ya, makanya di sini mungkin salah satu hal yang mungkin kelihatan adalah yang bisa memerintahkan munculnya Nogo Tapak Angin yaitu SP gitu kan. Sampai Peningit yaitu kalau aku tidak tahu, nah aku bukan tahu. Lanjut, Mbak. Mau izin bertanya, Denario?
Di sini kenapa ke aku? Tanya Bapak Agung. Oh, Maksudnya pasukan Blambangan jika mereka bertindak kelewatan batas itu yang seperti apa, Bapak? Nyerobot sana, nyerobot sini, Mbak. Nenggelamin sana, nenggelamin sini, ngembat sana, ngembat sini, mukul sana, mukul sini. Gitu. Kalau dalam bahwa itu kotoran itu apa? Ngomongnya apa ya? Depannya T, belakangnya I itu kalau sampai ngerusak daerah itu, kotoran dirusak itu, ya itulah Blambangan harus ini menerima akibat dari bangunnya Nogo Tapa Angin gitu kan. ulang mas. Lupa ya ngomong apa tadi. Pelitukan mendadak. Itu gimana itu? Maaf ya menyanat, aku gagal. Oke, lanjut mas, tanggung. Udah tanggung satu lagi kok. Oke. Slide 104. Dan atas perintah Mahaprabu Banjaransari, posisi sebagian badan sampai ekor dari Nogo Tapa Angin diberi tanda. Jadi tanda tuh tujuannya supaya daerah itu jangan sampai ada rumah dibangun di sana dan agak dekat situ gitu. Tapi kalau ada yang nekat itu salah yang sudah ngasih tanda kan. Lanjut Mbak. Slide 105. Sampun sansaya caket mangsanipun Sang Hyang Suman badaraken sedaya kang kadya manungsa saha sedya kang katon becik ananging saking trahing drubiksa kadya samirana sang angin-angin ambadaraken hima kang nutupi jatining kamulyaning Tribhuwana. Itu Aryo paling lancar itu kalau mengartikan. Artinya kalau Aryo mengartikan pasti paling lancar itu. Karena artinya adalah beda mas, hari ini beda. Apa artinya Aryo? Nah, ini beda. Sebentar, aku baca dulu, tadi lupa. Artinya sama kayak sebelumnya mas. Sudah disampaikan gitu ya. Ini kayak kopas kayak sebelumnya deh mas. Aku kayak nggak melihat perbedaan dari sebelumnya. Gitu. Oke. Sudah? Kita sudahi mas hari ini? Atau gimana? Atau ada yang mau disampaikan dulu? Mas Agung? Bukan disampaikan sih. Cuman gini ya, bahwa kita ini membuka suatu cerita atau dongeng, dan dalam dongeng kita itu sayangnya di 2024 tidak ada nama-nama yang ada di situ gitu loh, yang terpampang di media massa saat ini gitu kan. Tapi yang itu namanya cerita gitu kan. Kalau nggak cerita kan berarti mungkin ada di situ gitu kan. Itu ya Aryo ya. Dan ini mungkin udah nggak lama lagi, mungkin lakonnya akan segera digelar gitu. Ya itu lambangnya di bawah Aryo. Dan udah semoga jangan dipertanyakan sih di bawah Aryo, tapi emang itu petunjuknya begitu sih. Gitu ya. Ya. Ini kelihatan nggak sih wayangnya apa ini? Nggak kelihatan. Oke. Mulai dicari ya keberadaan kerajaan yang Mangkunegoro ya. Karena harusnya nggak jauh dari tempat kerjanya Aryo, minimal itu kan keratonnya yang bener gitu loh. Bener. Tapi mungkin ya mas. Mungkin seminggu ini Aryo nyari dulu, nanti kan kita cerita lagi, gitu ya. Ya. Karena memang ini sih mas, ada beberapa nama yang udah dicurigai di daerahnya Nyai Gemoy Rukmi. Sudah banyak yang sudah dicurigai beberapa nama. Kayaknya aku minggu ini bakal ke ini deh, mendekat ke utara. Biar nggak ketahuan mas di mana ceritanya. Ke utara itu jauh sampai kutub utara gitu maksudnya. Pokoknya sampai balik lagi mas sampai selatan. Sampai selatan terus balik lagi ke ini lagi gitu, ke apartemen lagi gitu. Betul. Oke. Mungkin ini mas disclaimer terakhir kali ya mas.
Dari Mas Agung dulu. Ya. Saat ini Atlas Business Center tidak kerjasama dengan akun anggota Pak Angin atau tim tadi karena dia mengadakan ritual siraman yang tidak sesuai dengan ARC. Jadi kalau ada yang pernah kena korban siraman, jangan bertanya ke kita ya, karena kita tidak pernah melakukan ritual seperti itu. Lanjut, Arya. Oke, dari aku ada disclaimer, 3 disclaimer. ARC tidak pernah membuat grup Nyaners dalam bentuk media sosial apapun, sehingga jika ada grup yang mengatasnamakan ARC, itu bukan grup resmi dari kami. Kemudian juga ritual dalam bentuk ritual apapun yang tidak didampingi oleh Mas Agung, Mbak Vicky Ananda atau saya sendiri dilarang keras untuk mengatasnamakan ARC, karena kita bukan perticeran. Terus kemudian juga tim ARC tidak pernah menjual jasa. Tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC, karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky, dan saya sendiri. Untuk informasi resmi, silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaril, karena beliau akan siap menerima pertanyaan, bukan menjawab. Siap menerima pertanyaan setiap 25 jam dalam sehari. Tapi untuk menjawabnya, hehehe. 88 kali sekali ya. Ya sekian gitu deh Mas. Gitu. Tapi monggo dicoba, siapa tahu Anda memenangi ini ya. Menang lotre. Iya, undian pertanyaannya. Oke, kalau gitu mungkin ada kata-kata terakhir. Ada kata-kata terakhir sedikit banget. Ada kata penutup dari Mbak Ayu, biasanya ada. Ada. Bapak Agung dan Aryo, Bapak Indra, Mbak Vicky, Mas Heskel, dan semua tim ARC, terima kasih sudah memberikan saya kepercayaan untuk membacakan naskah. Apabila tadi banyak salah pengucapan, saya minta maaf. Untuk semua pemirsa ARC, terima kasih telah menyaksikan live pada malam hari ini hingga selesai. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya minta maaf. Semoga saya dan semua menyaners atau pemirsa ARC mendapatkan kerahayuan, keberuntungan, dan dapat hamemayu hayuning bawono. Rahayu, salam menyan. Menyan, Mbak. Salam menyan. Oke, kalau gitu kita pada terima kasih akhir. Terima kasih tentunya sebesar-besarnya kepada Kitunggu Jati Jaya Morogo yang telah mau menyediakan data kepada kita dan juga menjadi pamong bagi tim Atlantis Research Center. Sekian Atlantis Series pada hari ini. Saksikan seri-seri berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, di hari Rabu pukul 9 waktu 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ari Lopez, ada Mas Agung dan ada Mbak Ayu. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam, salam sehat, dan terakhir salam menyan. Salam menyan. Kalian gak bisa baca tiba-tiba. Dadah.